Selamat malam teman-teman semua. Ya, senang sekali bisa berbagi, terkhusus berbagi berkat dalam kita mempelajari firman Tuhan ya. Saya ceritakan dikit ya, kenapa ini ada. Saya udah lama banget seneng karena dulu saya kan juga guru sekolah minggu. Saya juga dulu membawahi banyak guru karena jadi ketua guru sekolah minggu ya, baik di Jakarta atau juga di Solo. Waktu itu di GUP Pasar Legi. Sekarang enggak di Pasar Legi. Dan itu guru-guru banyak sekali dan kami selalu bergumul bagaimana bisa menceritakan firman Tuhan dengan cara yang menarik kepada anak-anak gitu ya. Karena anak-anak ini kan tiap tahun dengerin cerita yang sama. Bahkan anak-anak kalau udah denger, itu udah tahu ceritanya gitu ya. Itu satu alasan, tapi alasan yang lain adalah juga seringkali kalau kita sudah dewasa, ketika kita membaca firman Tuhan, mari Pak, ini masih ada banyak kursi di depan. Kita sering menganggap Alkitab itu kuno, Alkitab itu membosankan, Alkitab itu berat, Alkitab itu sulit untuk dimengerti gitu ya. Nah itu satu kerinduan bagaimana bisa mengerti Alkitab, dan banyak orang Kristen tuh mengetahui bagian-bagian Alkitab tuh ceplok-ceplok, tahu sedikit sini, sedikit sana gitu ya, nggak urut gitu, nggak. Padahal Alkitab itu sebenarnya adalah satu buku besar gitu ya, bukan 66 buku, tapi sebenarnya satu buku besar yang terdiri dari 66 kitab, tapi menceritakan satu kebenaran yang sama gitu ya, satu benang merah di dalam seluruh Alkitab. Nah, itu sering tidak ditemukan ketika kita membaca Alkitab atau dengar khotbah atau ikut kebaktian tuh loncat-loncat gitu ya. Jadi salah satu yang saya inginkan itu gimana, terutama saya ya waktu itu ya, gimana mengerti seluruh Alkitab itu dalam satu lembar gitu, satu cerita yang panjang gitu ya. Nah, jadi sudah beberapa kali saya berusaha untuk melihat bagaimana ini bisa menjadi satu gerakan gitu ya, atau satu kerinduan untuk kita semua bisa belajar Alkitab dengan cara yang beda dari biasanya. Nah, lalu saya tawarkan Bible storytelling ini ke majelis di gereja gitu ya. Kemudian majelis menanggapi dengan baik, terutama Pak Suratman, lalu mengizinkan saya untuk menunjukkan kepada majelis. Jadi waktu rapat majelis saya tunjukkan ini seperti ini nanti gitu ya. Dan ternyata majelis mengizinkan untuk ini bisa menjadi salah satu program baru di tahun 2026 ya. Kita masih nggak tahu, sama-sama nggak tahu ya nanti akan jalan seperti apa. Saya sih harapannya cukup besar gitu ya teman-teman. Oh enggak ya, dengar suara saya ya, saya coba untuk ngomong lebih keras. Ya. Nah, kemudian majelis memberikan kesempatan untuk nanti kita akan mempraktekkan itu dengan jemaat gitu ya. Jadi teman-teman semua di sini kita akan mendengar satu pemaparan dulu, wawasan yang luas gitu ya. Saya nggak akan langsung ini programnya jalan akan prakteknya seperti ini, enggak. Tapi saya akan memberikan dulu edukasi gitu ya, wawasan yang lebih luas untuk kita bukan cuma tahu bagaimana mempraktekkan, tapi ada latar belakang yang cukup luas gitu ya untuk kita tahu. Jadi Bible storytelling ini harapannya akan menolong jemaat untuk mengalami firman Tuhan melalui kekuatan cerita. Cerita itu very powerful Bapak Ibu, sangat powerful ya. Cerita itu enggak cuma disenangi anak-anak muda, anak-anak atau anak-anak muda. Orang tua pun senang cerita, ya enggak? Berapa banyak orang tua yang melihat telenovela Korea dan lain-lain, itu kan cerita ya. Daripada mendengarkan yang seperti itu, Alkitab lebih heboh gitu ya, lebih keren daripada cerita-cerita Korea gitu. Jadi kita harus mengencourage diri sendiri gitu ya untuk melihat Alkitab dari cara pandang yang lebih baik gitu ya. Oke. Udah nyala belum tuh? Oke, ini agenda kita. Cukup banyak, tapi itu pendek-pendek ya. Nanti kita akan satu persatu saya akan jelaskan. Oke.
Pertama, 4 istilah penting tentang Alkitab. Ya, ini untuk edukasi sekali lagi ya. Saya ingin jemaat di sini tuh meningkat pengetahuannya lebih banyak gitu ya, supaya tahu lingkup yang lebih luas. Ini bukan untuk STT, ini untuk orang Kristen yang sungguh cinta kepada Alkitab, cinta untuk mengasihi firman Tuhan ya. Ada 4 istilah yang kita pasti pernah dengar gitu ya, tapi untuk digabung supaya Bapak Ibu semua teman-teman juga mengerti gitu ya. Ada 3 area, sorry ini salah, harusnya 3 area penting di dalam kita mengenal Alkitab. 1, penerjemahan Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak datang dari surga ceplok, tapi ada yang menuliskan, dan setelah menuliskan itu dituliskan dalam bahasa asli, lalu ada yang menerjemahkan. Jadi penerjemahan Alkitab itu menekankan pada proses bagaimana Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa. Ya, ke banyak bahasa, termasuk sekarang kita terima dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, penerjemahan Alkitab bukan satu-satunya yang penting ya. Alkitab kalau sudah diterjemahkan terus ngendon di satu rumah, apa gunanya? Enggak ada gunanya. Jadi ada istilah yang kedua namanya penyebaran Alkitab. Alkitab itu bukan diterjemahkan lalu dipakai oleh satu orang atau satu kelompok, tapi seluruh dunia harus mendengar Injil. Karena itu ada penyebaran Alkitab atau distribusi Alkitab. Jadi distribusi Alkitab ini menekankan jumlah Alkitab yang bisa disebarkan dan kemudahan untuk orang-orang itu dapat. Untuk gimana apa gunanya kalau Alkitab itu sudah dicetak banyak-banyak, itu distribusikan karena ingin, tapi cuma ngendon di satu kota saja. Atau cara mendapatkannya susah banget, atau mahal banget gitu ya. Jadi sekarang saudara di dunia digital enak banget gitu ya, karena kita sekarang tidak perlu membeli Alkitab yang susah didapat. Kalau Alkitab TB gampang, kita beli gampang, tidak masalah gitu ya. Tapi Alkitab suku-suku, bahasa suku, Alkitab bahasa Inggris, Alkitab dari berbagai versi yang dulu terbit tahun 1960 atau 1900-an atau 1800-an atau 1700-an, saudara punya uang 100 miliar pun untuk beli nggak bisa. Karena Alkitab itu menjadi Alkitab yang langka dan saudara hanya bisa melihat itu di museum. Tapi itu bisa dikumpulkan dan bisa disebarkan, itu keajaiban dari teknologi ya. Di satu pihak untuk kita, Yayasan Bagas Sabda satu-satunya di Indonesia yayasan yang mengumpulkan Alkitab kuno sampai Alkitab modern dan saudara bisa akses dengan sangat mudah. Ketiga, nah ini bagian yang ketiga ya, berinteraksi dengan Alkitab. Apa gunanya Alkitab diterjemahkan lalu dibagi-bagikan tapi orang baca pun nggak ngerti? Tidak ada gunanya. Karena itu ada istilah yang ketiga itu berinteraksi dengan Alkitab. Atau bahasa kerennya itu scripture engagement, itu dalam bahasa Inggris. Hamba-hamba Tuhan yang sekolah di luar negeri ketika pulang mereka pasti akan pakai istilah itu karena istilah itu di Indonesia nggak ada. Ya, susah menerjemahkan scripture engagement. Engagement itu engage itu pertunangan, engagement. Jadi kalau bilang pertunangan ya bukan sih gitu ya. Istilah engagement itu dalam bahasa Indonesia nggak ada ya. Karena itu saya terjemahkan jadi berinteraksi dengan Alkitab. Mungkin itu lebih bisa diterima. Apa kalau scripture engagement orang juga masih nanya apa itu ya. Ini menekankan bagaimana Alkitab itu mengubah hidup pembacanya. Jadi bukan cuma dibaca Bapak Ibu, Alkitab itu bukan cuma dibaca, tapi bagaimana Alkitab itu selain dibaca, didengar, itu juga direnungkan, juga dihafal, dan juga dibagikan, dan juga terutama dihidupi. Nah, kalau Alkitab itu sampai dari terjemahkan, didistribusikan sampai dihidupin, nah itulah yang Tuhan inginkan. Banyak orang punya Alkitab nggak dibaca, banyak orang punya Alkitab dibaca nggak ngerti, nggak dipahami. Udah dipahami pun nggak dibagikan ke orang lain, gitu ya. Jadi ini istilah berinteraksi dengan Alkitab atau scripture engagement. Ini yang nanti akan kita kerjakan. Ya, kita bukan masalah penerjemahan Alkitab, bukan masalah penyebaran Alkitab, tapi masalah bagaimana Alkitab itu kita hidupi untuk mengubah hidup kita. Itu tujuannya. Banyak orang udah baca Alkitab tapi hidupnya tetap sama saja. Itu berarti menjadi tanda tanya ya. Banyak orang bahkan sudah PA bertahun-tahun tapi hidupnya juga
tidak berubah. Kenapa? Gitu ya. Nah, itu menjadi pertanyaan orang-orang yang terlibat di dalam scripture engagement atau pelayanan scripture engagement. Oke, berikutnya, pentingnya berinteraksi dengan Alkitab adalah untuk memastikan bahwa pembaca Alkitab itu betul-betul berjumpa secara nyata dengan Allah melalui firman-Nya. Yang bisa mengubah hati itu kalau firman itu benar-benar berjumpa dengan kita. Allah yang berfirman dan firman-Nya itu berjumpa, menyentuh hati kita, itu yang mengubah. Kalau itu tidak terjadi, mau baca Alkitab 1000 kali, tidak ada gunanya. Alkitab akan hanya tetap menjadi buku biasa. Alkitab menjadi firman Tuhan yang berkuasa itu kalau mengubah hidup. Nah, itu yang diinginkan ya, tujuan dari scripture engagement. Ya. Nah, macam-macam. Sekarang kita akan masuk ke metode berinteraksi Alkitab. Gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan Alkitab? Metode apa saja? Pertama, membaca, udah jelas ya. Harus dibaca dong. Nggak mungkin tiba-tiba mengerti tanpa membaca. Harus membaca. Nah, seperti gereja ini menyelenggarakan program membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab berurutan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu satu start yang bagus, ya. Masih ada tempat kosong nih, ya. Itu start yang bagus, tapi itu belum bisa maksimal, ya. Yang kedua, mendengar. Sekarang saudara, entah itu sebagian Alkitab, entah itu seluruh Alkitab, harus didengar secara berurutan. Jadi kalau ada orang yang bisa, nanti kepalanya tengeng loh sini. Jadi membaca sangat bagus kalau itu dilengkapi juga dengan mendengar. Punya kesan yang berbeda ketika kita mendengar daripada kita membaca. Selalu beda. Pembelajaran akan lebih baik kalau bukan hanya membaca tapi juga mendengar. Nah, akan lebih baik lagi kalau menghafal. Jadi metode berinteraksi Alkitab itu banyak. Membaca bisa, mendengar bisa, menghafal juga bisa, menghafal ayat. Mengingat sebanyak mungkin ayat-ayat Alkitab. Ya kalau disuruh menghafal seluruh Alkitab ya nggak bisa lah. Tapi menghafal bagian-bagian ayat. Maka seringkali orang mengambil ayat-ayat emas untuk dihafal. Nah, tapi menghafal ayat Alkitab yang cuma satu potong itu bisa sangat berbahaya karena kehilangan konteksnya. Jadi harus dijelaskan dulu konteksnya baru dihafal. Kalau cuma asal menghafal, banyak sekali orang menghafal akhirnya menerapkan dengan cara yang salah. Akhirnya membuat Alkitab itu seperti mantra, ya karena nggak tahu artinya apa. Nah, yang keempat itu menganalisa ayat, itu cara lain, melakukan eksposisi PA pribadi, mengekspos ayat per ayat dikupas, dijelaskan gitu ya. Walaupun tidak semua orang tahan dengan proses ini, tapi itu salah satu proses yang saya kira seharusnya sangat baik. Tapi kebanyakan jemaat awam, mereka yang tidak sekolah teologi atau bukan hamba Tuhan, sering kesulitan karena ada banyak hal yang harus dipelajari dulu untuk bisa melakukan itu, ya. Nah, kemudian yang kelima itu menceritakan kembali kisah-kisah Alkitab secara kreatif. Nah, ini yang kita sebenarnya masih ada lagi ya, metode sebenarnya banyak banget ya. Tapi ini salah satu kategori metode yang nanti akan masuk ke dalam Bible storytelling. Di dalam Bible storytelling itu kita akan menceritakan kembali kisah-kisah Alkitab secara kreatif. Nah, namanya kreatif ya, banyak cara. Di sana ada mendengar, ada mengingat, ada memahami, terus respons. Nah, merespon ini proses yang seringkali di dalam pembacaan Alkitab atau di dalam penghafalan Alkitab tidak ditekankan. Nah, tapi di Bible storytelling ini kenapa banyak sekali berhasil mengubah hidup karena ini menolong kita untuk memberikan respons. Ini Bu, sini Bu, nanti nggak kelihatan. Oke, itu ya. Jadi ini yang masuk kategori Bible storytelling. Menceritakan kembali kisah Alkitab secara kreatif. Dengan cara mendengar, mengingat, memahami, dan merespons. Nah, apa definisi dari Bible storytelling? Ini Bible storytelling itu hanya salah satu metode ya Bapak Ibu, bukan satu-satunya metode. Wah, ini metode yang paling keren. Enggak, ada banyak metode.
Ini salah satu metode, cara efektif untuk berinteraksi dengan Alkitab. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan story, ya, kekuatan cerita. Nah, Bible story kalau didefinisikan itu cara menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk cerita Alkitab yang dihidupi. Bukan sekedar dibaca, tetapi didengar, diingat, dipahami, dan direspon. Supaya hidup diubahkan oleh firman itu. Nah, Bapak Ibu, membaca itu menjadi satu dasar, ya, sangat dasar. Kalau di gereja ini sudah mengadakan pembacaan Alkitab itu sangat baik sekali karena itu dasar. Nah, sekarang kita mau naik level nih, bukan cuman baca. Gimana caranya untuk bisa lebih efektif lagi? Ya, itu dengan Bible storytelling. Jadi, saya ingin jelaskan dulu dasar teologis, dasar Alkitabiah dari Bible storytelling. Pertama, Allah menyatakan diri melalui cerita. Allah itu pintar bercerita loh. Betul. Ketika meminta para penulis Alkitab untuk menulis Alkitab, itu di dalamnya penuh sekali cerita. Tadi saya sudah jelaskan, kalau dilihat secara kacamata teologis, Alkitab itu berisi satu narasi yang besar, satu cerita yang besar. Ya, tentang karya Allah, bagaimana Allah menciptakan dunia, menciptakan manusia, tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan harus menolong mereka untuk ditebus kembali untuk supaya boleh dipulihkan. 70% dari isi Alkitab itu adalah cerita, bukan konsep abstrak, bukan definisi-definisi atau penjelasan yang akademis, sama sekali tidak. Cerita yang ada di Alkitab itu banyak banget. Lebih dari 150 cerita dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini adalah drama agung penebusan. Di dalam sekolah teologi ini menjadi satu istilah yang kita pakai ya. Drama agung penebusan. Dan dalam teologi reform itu mengenal 4 ini. Ini orang reform harus tahu 4 ini. 1, creation, penciptaan. Tuhan menciptakan manusia. Kemudian manusia jatuh dalam dosa, fall. Kemudian redemption, Tuhan menebus manusia, lalu setelah ditebus tidak berhenti. Tuhan akan menyiapkan kita semuanya sampai dipulihkan menjadi sempurna. Nanti ketika Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah, ini konsep reform Bapak Ibu, harus tahu. Creation, fall, redemption, and restoration. Nah, kedua, tradisi oral dalam Alkitab. Karena Alkitab dulu itu sebenarnya dari satu generasi ke generasi yang lain itu dulu diceritakan secara lisan, diceritakan turun-temurun dari satu mulut ke mulut yang lain, ya, sampai akhirnya Tuhan minta untuk dituliskan, ya. Nah, ketika dituliskan itu Tuhan sendiri yang memerintahkan, ya, untuk apa ditulis? Supaya itu bisa diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tuhan tahu kelemahan manusia. Itu saudara pernah lihat games yang itu nabi palsu ya? Satu deret, satu orang dikasih tahu, dibisin satu kalimat. Nanti nyampe di sana kalimatnya udah beda, ya. Nah, Tuhan tahu kelemahan kita ya. Kita nggak pernah bisa memegang firman itu dengan kencang. Maka Tuhan minta untuk ditulis. Nah, ketika ditulis maka generasi yang selanjutnya akan membaca sama dengan generasi sebelumnya. Jadi dari generasi ke generasi mereka bisa mengenal Allah, terkhusus melalui cerita. Ini kalau saudara membaca Mazmur 78, saya nggak tahu ya, ada yang berani membaca Mazmur 78 itu sejarah. Ceritanya benar-benar sejarah, ya. Nanti saudara baca ya, itu salah satu Mazmur yang terkenal, yang isinya sejarah tapi nggak ada yang baca. Ya, oke. Ketiga, Yesus sendiri adalah master of storyteller, yaitu guru agung yang pintar sekali bercerita. Kebenaran rohani akan sangat mudah, lebih mudah untuk diingat ketika disampaikan dalam cerita. Saudara, berapa puluh perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ke kita? Itu cerita. Ya, perumpamaan itu cerita. Ya, oke. Roh Kudus menghidupkan firman yang didengar dan diceritakan kembali. Jadi ketika firman itu didengar dan ceritakan kembali, Roh Kudus itu menyertai firman kemanapun firman itu pergi. Ketika diceritakan ulang,
maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bekerja di dalam hati kita dan mengubah hidup kita. Ya, dan ketika kita mengingat cerita-cerita itu dan mungkin lupa, itu Roh Kudus akan mengingatkan kalau itu sudah masuk di dalam pikiran kita. Ya. Oke. Cerita menjadi sarana Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. 5, komunitas iman dibangun lewat cerita. Saudara, gereja mula-mula dulu bisa survive sampai hari ini dari mana? Karena mereka menceritakan tentang pengajaran Yesus, menceritakan pengajaran Yesus dari Tuhan Yesus ada, mengajar sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, sampai bangkit, dan sampai naik ke surga. Saudara, gereja bertumbuh karena penceritaan Injil. Kita mungkin nyebutnya sekarang bukan penceritaan Injil, tapi pemberitaan Injil. Tapi Injil yang diberitakan itu apa? Berupa cerita. Bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus, itu semua cerita. Ya, oke. Berikutnya, Bible storytelling bukan sekadar metode kreatif modern, tapi berdiri di atas dasar ajaran Alkitab. Tadi 5 poin yang saya berikan sebagai dasar teologis itu bukan dasar untuk metode kreatif, tidak, tapi itu dasar Alkitabiah bahwa firman Tuhan itu harus diingat, dan cara kita mengingat karena kelemahan manusia, cerita itu Allah memberikan bagi kita supaya kita mengingat dengan lebih baik, ya. Oke, mengapa Bible storytelling itu efektif? Pertama, orality budaya. Budaya Indonesia itu lisan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kasih satu buku apa namanya, halaman, suruh menceritakan kembali ke orang lain. Akan sulit sekali kalau harus dihafal dengan metode membaca atau tulisan gitu ya, itu sulit sekali. Tetapi ketika diceritakan itu berupa cerita, maka akan sangat mudah. Itu sebabnya kepo-kepo pasti akan jalan karena itu isinya sebenarnya ada cerita-cerita tentang orang lain, tentang tetangga saya, tentang bos saya, tentang teman saya. Saudara nggak akan lupa ya ketika itu diceritakan dalam bentuk cerita. Banyak orang lebih mudah belajar lewat cerita daripada membaca teks yang panjang. Saudara, pernah ada satu orang, saya tuh udah baca 10 kali tuh pasal ini, udah lebih dari 10 kali pada saat yang sama. Mungkin yang diingat cuma beberapa kata saja. Ya, itu salah satu kelemahannya. Tetapi ketika kita melihat Alkitab, bagaimana Allah bercerita kepada kita, maka kita akan lebih mudah mengingat. Ingatan, cerita lebih mudah diingat sehingga firman Tuhan melekat lebih lama di dalam hati. Ketika ingat itu loh, yang dulu diceritakan ini loh gitu ya. Sebagian dari kita tuh mengenal cerita Alkitab tuh karena sekolah minggu, ya enggak? Karena di sekolah minggu diceritain. Saya sebagian besar ingat itu karena pernah satu guru yang dulu, dia tuh cerita sangat bagus sekali ya. Saya sampai hari ini, ketika saya ingat, ketika saya lemah iman, ketika saya capek ikut Tuhan gitu ya, saya ingat cerita itu. Itu cerita tentang Yunus. Ini dulu jadi majelis di GUP Pasar Legia, tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Dulu mengajar saya waktu dia masih muda. Ya. Dia cerita Yunus, dan di cerita Yunus itu dia peragakan ya, ketika Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dia berlutut, itu ada meja, karena sekolah minggu itu di rumah saya waktu itu. Jadi ada meja tamu, lalu dia berlutut di situ lalu berdoa. Itu sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Bagaimana Yunus itu berdoa dan saya nangis mendengar guru saya itu berdoa sebagai Yunus gitu ya. Bagaimana Yunus bertobat. Itu benar-benar ingat sangat sampai hari ini. Ya, gimana sekarang guru-guru sekolah minggu menempelkan cerita kebenaran firman itu di dalam hati anak-anak. Supaya anak-anak ingat sampai sekarang. Usia saya udah tua sekarang, udah di atas 60. Masih ingat cerita sekolah minggu banyak banget. Ada beberapa, ini salah satu tadi yang ceritakan, tapi banyak yang saya ingat. Bagaimana guru dengan sangat baik menjelaskan itu dalam cerita dan saya ingat. Ya, hanya dengan berlutut itu membuat saya ingat selama-lamanya. Daripada cuman ngoceh kayak khotbah gitu ya, nggak ada ingat. Tapi cuman hanya berlutut, itu saya ingat doa Yunus sampai hari ini. Keterlibatan cerita membuka ruang interaksi yang alami untuk berdialog.
membagi emosi, mengidentifikasi diri dan dengan tokoh Alkitab. Jadi mengidentifikasikan diri itu salah satu hal yang sangat baik ya untuk kita melihat hidup kita, karena kita melihat hidup kita kadang-kadang tuh nggak jujur ya, tapi melihat oh ya ternyata aku kayak gitu juga gitu ya. Respon cerita tidak hanya membuat orang tahu isinya, tetapi juga ditantang untuk memberi respons. Nah, ini kebaikan dari program Bible storytelling. Ini bukan saya yang menciptakan ya, saya juga belajar, walaupun macamnya banyak banget ya. Kalau saudara pergi ke Google atau tanya AI tentang Bible storytelling, itu source-nya banyak banget. Jadi macam-macam juga, gitu ya. Jadi kalau saudara membaca, saudara nanti akan memilih mana yang menurut saudara paling cocok untuk saudara, ya. Oke. Bible storytelling sekarang semakin penting karena apa? Banyak orang berpikir Alkitab itu membosankan, Alkitab itu sulit dipahami, Alkitab itu bahasanya kuno, tidak untuk orang awam, hanya orang-orang sekolah teologi aja yang bisa ngerti, tidak memberi dampak, bahkan kadang dianggap tidak relevan untuk hidup mereka. Wah, sangat disayangkan. Orang-orang inilah yang penting untuk mendengar cerita Alkitab, ya, sehingga hidup mereka boleh diubahkan. Kita anggap, aduh, Pak mungkin. Oh, jangan underestimate the power of the Holy Spirit. Jangan merendahkan kuasa dari firman Tuhan. Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Orang yang paling keras hatinya pun Tuhan akan sentuh, gitu ya. Oke, sebaliknya cerita itu disukai orang sepanjang zaman, nggak ada dari dulu sampai sekarang, makanya ada wayang, ada macam-macam. Itu sampai sekarang ada itu tadi ya telenovela. Karena apa? Cerita dari dulu sampai sekarang disukai. Cocok bagi yang sulit baca Alkitab tertulis. Kayaknya hampir 90% orang Kristen kesulitan membaca Alkitab tertulis. Bukan cuma saudara. Many. Semua yang lain juga kita sering sulit untuk membaca Alkitab tertulis. Kalaupun membaca lupa, itu tadi di mana? Itu konsep apa ya? Itu yang ya. Oke, yang ketiga, presentable bagi generasi media sosial. Presentable itu artinya saudara bisa bagikan kepada orang lain. Berapa banyak dari kita sering menyesal ya, aku jadi orang Kristen tapi kok aku nggak bisa berbagi, memberitakan firman Tuhan. Kok susah ya memberitakan firman Tuhan. Ini salah satu cara saudara mau berbagi firman Tuhan lewat media sosial. This is the way ya. Ini cara untuk saudara bisa mempresentasikan dengan sangat mudah Bible storytelling ya. Tujuan Bible storytelling bagi gereja menolong jemaat mengalami firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Ya. Kemudian 2, memperlengkapi jemaat untuk menjadi pembawa kisah Allah. Menceritakan itu lebih gampang daripada kalau saudara disuruh khotbah kan? Tidak ada satupun jemaat yang mau kalau disuruh kamu khotbah dong ke orang lain atau kamu bawain renungan. Wow. Tapi kalau suruh cerita, oh bisa. Ya, itu salah satu yang saya pikir penting bagi kita untuk belajar menceritakan supaya lebih banyak jemaat datang ke gereja ini dan gereja ini bisa lebih hidup, gitu ya. Jadi bisa membawa kisah Alkitab di lingkungan di mana kita berada, pekerjaan, sekolah, manapun gitu ya. 3, menghidupkan kembali kasih dan kehausan akan firman Tuhan. Saya ngerasain, saudara, membaca firman Tuhan tuh banyak godaan, gitu ya. Bosan, sering, harus dilawan, iya. Tapi kadang-kadang kita kalah ya. Tapi kerinduan itu ada kan. Saudara walaupun mungkin aduh susah baca, aduh kemarin bolong, aduh kemarin dulu juga bolongnya banyak, lebih banyak bolongnya daripada benar-benar membaca dengan ini. Tapi kehausan itu ada. Nah ini menghidupkan kembali kehausan itu. Oh ternyata bisa. Saya bisa membaca dan bisa mengingat dan bisa merespon kepada firman Tuhan. 4, mengembangkan komunitas yang berpusat pada Alkitab. Saya sangat berharap ini bukan untuk pribadi. Saya membawakan ini tujuannya sama sekali bukan untuk pribadi, tapi untuk komunitas gereja. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi firman Tuhan. Supaya kalau kita sudah berbagi dengan teman-teman yang ada di sini, kita bisa membawa keluar dan kita bisa menjadi pemberita Injil kepada orang luar. Itu harapannya ya. Jadi saudara, ini bukan untuk pribadi, ini untuk gereja ya, supaya seluruh gereja bisa dibangunkan karena firman Tuhan. Oke, berikutnya 5 pilar Bible storytelling. 5 aspek penting dari Bible storytelling. Mendengar, mengingat, memahami,
menceritakan ulang, merespons. Waduh Bu, ini semuanya susah. Kecuali mungkin mendengar. Jangan khawatir, nanti ketika saudara mempraktekannya, mengingat ternyata tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Memahami, ternyata mendengar orang lain menceritakan, mendengar respons orang lain, itu menolong saya untuk mengingat. Gitu ya. Kemudian menceritakan ulang. Waduh, nggak bisa cerita mengulang itu harus dihafal, harus gini. Nanti kita lihat ya. Kemudian 5, merespons. Merespon seringkali, aduh, respon itu hujan atau bocor. Oh, oke. Merespons susah. Disuruh apa pendapatmu? Aduh, nggak tahu saya pendapat. Tapi ini karena based on story, berdasar dari cerita, maka kita akan tidak lagi mengingat pikiran kita sendiri, tapi mengingat story itu. Nah, itu yang membuat kita bisa berespon. Ya, jadi kisah-kisah Alkitab itu perlu direspons, perlu didengar, perlu diingat, perlu dipahami, perlu diceritakan ulang dan direspon secara aktif. Nah, modalnya Bapak Ibu, Saudara, punya kerinduan, punya kehausan. Ya, oke. 3 elemen Bible story Alkitab. Dan itu sangat penting sekali menjaga kesetiaan pada teks Alkitab. Menceritakan Alkitab itu bukan ngarang Bapak Ibu, bukan nambah-nambahin, ceritanya jadi panjang. Tidak, harus persis yang ada di dalam Alkitab. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Secara inti, bukan kata-katanya, tapi intinya tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Ya. Kedua, seni bercerita. Nah, kita semua itu sebenarnya pencerita ulung, cuman nggak pernah ada lomba sih ya. Kalau ada lomba, saudara pernah cerita tentang tetangga saudara? Saudara pernah cerita tentang orang yang saudara benci? Sering. Itu saudara pencerita ulung gitu. Orang yang nggak ikut-ikut jadi, oh ya orangnya membencikan banget ya. Orang bisa terkesan dengan cerita saudara ikut-ikut benci padahal nggak kenal orang itu gitu. Saking pinternya saudara cerita ya. Oke, fokus peserta. Nah, seni bercerita ini saudara kalau ngomong sama orang kan nggak flat gitu ya. Pasti ada intonasi. Masa gitu ya. Semakin apa responnya heboh, semakin saudara ceritanya semangat gitu ya. Ya, jadi ada gesture, ada jeda, ada intonasi. Saudara akan melihat cerita itu hidup kalau dihidupi, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Fokus, peserta menceritakan ulang kisah-kisah Alkitab dengan merespon secara aktif melalui apa? Dialog. Ngomong-ngomong aja, dialog mungkin kata-kata yang terlalu akademis ya. Ngobrol. Nah, gitu ya, melalui apa? Melalui ngobrol, melalui refleksi dan melalui pemahaman yang natural, yang ya dilakukan dengan cara yang sangat natural, sangat wajar, tidak dibuat-buat. Sangat diharapkan di dalam menceritakan cerita ini, saudara tidak boleh lebay. Maksudnya tidak boleh cerita itu berlebihan. Ya sesuai dengan intonasi, sesuai dengan gesture dari cerita itu. Kalau cerita itu bukan cerita yang heboh, cerita yang apa namanya sedih, ya jangan dibuat-buat jadi gembira, enggak ya. Harus ngikuti tone dari cerita itu. Jadi saudara menceritakan Alkitab bukan untuk saudara menceritakan dengan cara yang lebay, tidak. Bible storytelling bukan alat entertainment, ya sekali lagi bukan untuk menghibur, tapi alat untuk berinteraksi dengan Alkitab supaya hidup kita diubahkan, ya. Oke, ini ada 12 contoh ya, contoh 12 cerita penting di dalam Alkitab. Ini dianggap oleh para ahli kitab itu tonggak penting di dalam Alkitab, ya. Satu penciptaan itu tonggak yang paling penting. Jadi ada ini 12 itu minimum ya. Maksudnya bisa lebih. Karena tadi saya katakan Alkitab itu ada lebih dari 120 story ya. Oke. Tonggak pertama itu penciptaan dunia dan manusia. Lalu yang kedua kejatuhan manusia. Walaupun itu jaraknya cuma 2-3 pasal, tapi itu tonggak yang sangat menentukan sekali di dalam seluruh cerita Alkitab. Kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian air bah dan kesetiaan Allah. Manusia masih dipelihara. Tidak di bumi hanguskan total, tapi Tuhan masih
setia memelihara manusia. Kemudian panggilan Abraham. Kemudian keluar dari Mesir, Exodus, ketika bangsa Mesir dibebaskan oleh Allah untuk pergi ke tanah perjanjian. Lalu di dalam perjalanan ke sana pemberian Taurat dan perjanjian Sinai. Lalu kerajaan Daud ketika sudah sampai ke tanah Kanaan, kerajaan Daud dan janji akan adanya raja kekal. Lalu kejatuhan kerajaan. Saudara, Israel pecah menjadi dua kerajaan. Kemudian karena tidak setia banyak dibuang, yaitu masa pembuangan yang cukup panjang. Saudara kalau melihat itu Yeremia, Yesaya, itu semua cerita tentang sengsaranya orang Israel dibuang gitu ya. Nah, kemudian masuk ini perjanjian baru, inkarnasi. Ya, kelahiran Kristus, lalu salib dan kebangkitan Kristus, lalu pencurahan Roh Kudus dan lahirnya gereja. Hari turunnya Roh Kudus itu adalah inaugurasi gereja, hari lahirnya gereja. Kemudian yang kedua 12, gereja sampai hari ini menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Langit dan bumi baru. Ya. Ini tonggak-tonggak di dalam, bisa lebih banyak. Tapi kemarin saya dengar dari Pak Suratman, kita mungkin akan mulai dulu dengan 12. 12 bisa 12 cerita Injil, bisa 12 cerita nabi-nabi, bisa. Tapi ini yang saya contohkan ini tonggak besar di dalam seluruh Alkitab. Ya, oke, saudara, ada pertanyaan? Sorry. 5. Oh, ya, salah. Keluaran, betul Pak. Ya, keluar dari mesin Keluaran 12 ayat 14. Sorry, ya, nanti saya perbaiki. Oke, oke. Sebelum kita praktek, ada pertanyaan. Luis, waktunya sampai jam berapa? Ini sudah jam 7.15, Ibu. Maksimal sampai jam 8. Oke, saya akan membuka ruang tanya jawab dulu. Mungkin Bapak Ibu yang tadi udah dengar presentasi saya, mungkin ingin menambahkan, silahkan. Ingin menanyakan, silahkan. Mari. Ada yang mau bertanya? Oh, langsung mau lihat contohnya. Ada yang tadi kan dikatakan tidak boleh menyimpang dari teks Alkitab, bukan dalam arti kata-katanya, tetapi intinya. Nah, ya. Itu membedakannya bagaimana Bu? Ini memang yang ya. Apa yang tidak boleh? Apa? Betul. Kalau kita menghafal seluruh cerita, misalnya cerita Tuhan Yesus dengan membuat mukjizat air menjadi anggur, kita kan nggak mungkin akan menghafal seluruh kata-katanya. Gimana caranya menghafal? Well, itu dengan cerita akan lebih mudah dibandingkan kalau kita baca lalu kita ayo hafalkan tadi pertama apa kedua. Mungkin akan sulit ya. Ayat pertama apa kedua itu akan sulit. Nah, kalau satu cerita entah panjang entah pendek itu perlu diringkas. Nah, untuk meringkas itu untuk kita dapat sarinya saja, intinya saja. Nah, cara membedakan apakah yang saya ambil itu inti atau yang saya buang itu ternyata inti. Itu gimana? Saudara bisa ngeceknya gini, apakah yang saya buang ini akan mengubah seluruh cerita, mengubah cerita. Kalau yang tak buang ini nggak mengubah cerita, itu berarti itu bisa di skip, nggak perlu gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita praktekkan. Ya, ada? Cukup jelas? Ini aku nggak ngerti nih. Bisa nggak kasih respon supaya tahu bahwa saudara itu bukan cuman lihat saya tapi pikirannya kemana-mana. Atau Bapak Ibu merenungkan. Ya. Kalau misalkan suatu cerita itu kan ada beberapa versi. Yesus, Markus, Lukas, ada semua. Nah, kadang kan ada sisi yang berbeda. Dan kita akan menceritakan cerita itu apakah harus menggabungkan sudut pandang itu atau kita ambil salah satu atau gimana? Good question. Kalau itu misalnya ada 3 cerita, lihat perbedaannya mana. Apakah perbedaannya itu masuk ke inti? Kalau enggak, skip.
perbedaan itu. Misalnya jumlah orang buta. Itu emang kalau jumlahnya 3 atau 5 emang membedakan apa iman kita? Enggak mempengaruhi iman saya, gitu ya. Kecuali saudara memang meragukan Alkitab, itu sebenarnya masalahnya lain. Kalau udah dari awal sudah meragukan Alkitab, ya apa saja akan dicari kesalahannya gitu ya. Ya, biasanya 3 story digabung Pak untuk mereka Nah ini bisa sangat menolong dengan AI. 3 story digabung, tolong merger 3 story ini menjadi satu cerita yang utuh gitu. Dia akan melakukan itu dengan sangat baik. Dan saudara bisa batasi jumlahnya. Yang penting tidak boleh dihilangkan. Intinya tidak boleh dihilangkan. Kata-kata penting harus masuk. Nah, saudara kalau membuat prompt untuk AI memang harus spesifik ya. Kalau itu spesifik akan sangat baik. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Cerita saja. Nanti menafsirkan itu berupa kita respons. Nah, respons itu bukan firman Tuhan kan? Jadi tidak apa-apa. Jadi kesanmu apa terhadap cerita itu? Oh, kesanku ceritanya luar biasa misalnya. Jadi kita memberi respons, bukan menafsir. Bagus nggak ceritanya? Terus ada nggak bagian yang susah dipercaya? Tapi nggak menafsir. Kita hanya memberi kesan terhadap firman Tuhan itu. Terus dari cerita ini Tuhan ngajarin apa ke kita? Itu kan respon kita juga. Jadi itu bukan menafsir, tapi menurut saya pelajaran penting. Jadi kan ada fakta ya, karena ada teksnya. Jadi pelajaran penting menurut saya. Mungkin menurut Tessa beda. Dari ayat itu saya melihat dari sisi ini loh, terus yang lain melihat dari sisi yang lain gitu. Jadi bukan menafsir sih. Tapi menurut saya bagian yang paling berkesan ini, menurut saya bagian yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya pribadi itu ini. Terus yang ketiga, dari cerita ini kamu belajar apa tentang Allah, tentang sifat Allah. Untuk Alkitab itu kita disuruh baca Alkitab itu tujuannya apa toh? Untuk mengenal Allah, bukan mengenal ceritanya. Karena itu ketika kita dapat cerita, you belajar apa dari cerita itu tentang Allah? Kalau kita nggak belajar apa-apa tentang Allah, ya berarti itu cerita nggak ada gunanya gitu. Kita belajar atau baca juga nggak ada gunanya untuk kita. Tujuan firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Ya, kira-kira. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya satu cerita, itu kan ada kisah lain juga bukan di bagian nyambung. Bagian itu. Apakah kita boleh ketika memasukkan atau kadang-kadang bukan hanya di pasal berikutnya, di ayat berikutnya, maksudnya nggak urutan, tapi ada keterangan untuk mereka ini kan? Bisa, sangat bisa. Tapi harus setia dengan teksnya ya Pak. Dan kadang konteksnya itu sama enggak. Kalau konteksnya udah beda, kemungkinan tidak. Maka Alkitab kita sebenarnya sudah ditolong tuh dengan memberikan satu perikop. Nah itu para ahli kitab itu sebenarnya sudah nolong kita dengan memberi judul di situ gitu ya. Cuman memang kan kadang-kadang Paulus bilang dari yang kita sudah pelajari gitu. Karena yang mana? Yang itu tadi loh. Nah, kan kita harus baca sebelumnya, nggak bisa. Nah, kalau struktur kalimatnya seperti itu ya mau nggak mau kita harus melihat karena itu menurut itunya yang mana sih? Berarti itu dari ayat sebelumnya. Kita sebutnya itu sebagai konteks. Ada lagi? Respons yang tadi belum bertanya, boleh memberikan respon jelas, tidak jelas, atau cukup jelas. Jadi tujuan kita, kalau gereja ini akan mengadopsi program Bible Storytelling, tujuannya untuk apa menurut saudara? Ini pendapat masing-masing nggak? Kemungkinan bisa tidak sama. Tidak harus tadi yang saya dengar kesan saudara itu masing-masing bisa berbeda loh. Tidak apa-apa. Menurut saudara dari apa yang saya katakan itu, kenapa gereja mau mengadopsi program ini untuk menjadi program gereja? Oke, kelompok sini pilih satu.
Kelompok sini pilih 1, kelompok sana pilih 1. Yang di belakang pilih 1. Oke, singkat saja. 1 kalimat boleh. Mau mulai dari sini? Untuk cinta firman Tuhan. Mengenal Allah dan mengerti hidup. Ya, sini. Ah. Ini respon ya. Ya. Orang ngomong, dia bilang orang lain, kita, mungkin bahkan orang Kristen mungkin tidak membaca. Kita harus ngerti dulu. Ya betul. Ya. Ya. Tidak pernah punya kesempatan untuk dengar firman. Ya, oke, thank you. Yang di belakang, ayo. Untuk apa kita melakukan Bible storytelling? Ayo, silakan. Amin. Ya, memperhatikannya gimana caranya? Menceritakan kembali ke orang lain, ke anak kita, ke cucu kita. Mulai dulu dari anak untuk nyoba ya. Kalau anak ngerti, oh berarti saya bisa cerita ke orang lain. Oke, kita akan praktek ya Bapak Ibu. Nah ini usulan perencanaan program. Jadi pesertanya dalam satu kelompok itu nggak perlu banyak-banyak. Durasi waktunya kira-kira 60 menit. Kemarin dulu Ibu Lois bilang mungkin Selasa minggu pertama itu akan menjadi acara untuk kita lakukan Bible storytelling bareng-bareng, gitu ya. Fasilitator itu ada, jadi nanti ada yang mimpin, gitu ya. Itu. Nah, kita akan uji coba dulu. Memang saya juga memberikan ruang kepada majelis untuk membatalkan kalau ternyata nggak jalan. It's okay, Pak. It's okay, benar-benar it's okay. Lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja ya. Rundown acaranya, jadi nanti fasilitator yang mimpin itu akan menyusun cerita singkat. Kalau untuk pertama, karena ini 12 nih pertama saya yang akan bikinkan, gitu ya. Kemudian acaranya adalah pembukaan, kita doa, lalu membaca cerita lengkap. Jadi baca Alkitab Bapak Ibu. Alkitabnya walaupun ada Bible storytelling bukan berarti terus Alkitabnya ditinggal. Oh enggak, itu justru yang paling dasar. Harus baca lengkapnya dulu, seluruh teks Alkitab bareng-bareng. Ya. Lalu setelah itu fasilitator akan yang sudah menyiapkan kan, tadi yang sudah diringkas, sudah jadi cerita yang pendek dan mudah diingat itu, dia akan tanpa melihat teks, dia akan menceritakan ulang cerita ini. Jadi ini bukan buta, saudara sudah ngerti ceritanya, jadi saudara nggak mungkin akan dibohongin. Saudara bahkan boleh protes, lo kok gitu ceritanya gitu ya. Makanya kita semua harus baca dulu, tidak tersembunyi, semua harus baca dulu. Nah setelah itu fasilitator akan menceritakan ringkasannya dia dengan tidak melihat teks gitu ya. Dibacakan kalau bisa diceritakan dengan nada ngobrol, bukan membaca. Jangan dibaca ya, kalau baca nanti bosen. Dengan intonasi, dengan gaya cerita, kalau perlu dengan alat peraga. Ulangi lagi bersama-sama, sekali atau 2 kali, cuman ini mungkin nggak akan punya waktu banyak ya. Terus peserta bergantian menceritakan, jadi giliran, oh gitu ya ceritanya, ya bisa nggak kamu ngulangi persis? Oh bisa, lalu dia akan ngulangi. Nah sementara ngulangi, kalau ada salah nggak apa-apa, oh itu tadi yang ini kelompatan, oh iya kelompatan diulang lagi gitu ya. Jadi bukan untuk lomba siapa yang bisa membuat cerita paling lengkap, enggak. Tapi untuk saling menolong. Jadi kalau dia lupa, ada skip sedikit, bagian yang penting diingatkan, oh yang tadi kelompatan ini, nah nanti dia akan ulang lagi, gitu ya. Jadi peserta lain boleh saling menolong dan memberi koreksi kalau lupa. Lupa itu penyakit Bapak Ibu, dan itu penyakit keturunan. Oke. Nah, ini ada kemarin dulu saya menceritakan ini ke majelis, ya. Jadi saudara baca dulu 2 Raja-Raja 4 1 sampai 7 ayat, ya.
Nah, nanti diringkas, ini saya ringkaskan. Tuh. Mau cerita yang sama atau beda? Satu lagi, saya ambil dari Markus, yang lebih pendek. Mungkin saudara, ini nanti praktek itu berarti harus ada yang ngulangi loh ya. Saya semua justru ngulangi, enggak ada waktu nanti sampai jam 12 malam. Tapi beberapa orang, kelompok sini satu, kelompok sini satu gitu ya. Jadi supaya ada yang ngulangi. Gitu? Oke, ada pertanyaan? Bisa dimatikan dulu? Kita akan baca dulu Markus, bukan ya di pause. Gimana ya? Supaya bisa. Ya, oke. Baca Markus 4 ayat 35 sampai 41, dibaca lengkap ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal cerita itu, jadi ininya aja gitu. Oh, aku perlu baca. Perlu lihat. Nanti aku lupa. Oke. Yang punya suara bagus silakan membaca dengan keras dan berdiri. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ayat 35 sampai 41. Jadi cuma 6 ayat Bapak Ibu. Ini ceritanya sangat familiar untuk saudara. Nggak mungkin saudara nggak tahu. Oke, silakan yang suara bagus, yang keras, silakan membaca. Tuh, suaranya bagus, Bu. Seneng no, malah direspon Ibu. Ayo, suara bagus harus maju. Berdiri ya, Bu ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah rumah. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut? Terima kasih, Bu. Oke. Siapa bisa menghafal ayat-ayat ini? Nek bisa menghafal ayat ini, tak kasih HP ku, tak kasih saudara. Nggak tertarik HP saya atau nggak bisa? Baru, bagus ini. Tanya tuh Aldo, ini HP ku bagus. Dikasih suami soalnya, jadi bagus. Oke, sekarang saudara, tadi kan harusnya kita tadi berdoa, lalu baca bersama-sama. Lalu paling tidak fasilitator akan menolong sedikit ceritanya aja, inti-intinya ceritanya gimana? Intinya, oke, ini crowdsourcing, apa namanya? Urunan, semua satu kalimat. Oke, inti pertama apa? Tuhan mengajak orang pergi. Ya, hari petang, itu berarti kan ini tidak boleh dihilangkan, Pak, petang. Kenapa? Ini kita harus tahu kejadiannya malam hari. Ya. Oke, petang Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang. Terus, itu adegan pertama. Terus, jangan tengah terus. Oke, yang lain. Ayo, urunan, satu kalimat. Lalu mereka menyeberang. Nah, jadi mereka masuk ke perahu, lalu mereka mulai berlayar. Tiba-tiba angin dahsyat, angin taufan, angin apa? Angin ribut. Nah, ganti kata boleh, Pak.
Jadi misalnya taufan, orang anak Gen Z apa itu taufan? Bisa diganti angin ribut atau badai, ya. Tornado enggak tahu. Itu kayaknya kegedean kalau tornado. Beda, ya, konotasinya beda. Jadi angin dahsyat, angin ribut dahsyat. Sampai ombak sampai menggoncang perahu, sampai airnya masuk ke dalam perahu, sampai perahunya penuh air. Terus paruh Manuri takut. Terus loh, itu meloncat itu. Belum, sebelum itu. Heran, Tuhan Yesus tidur di tengah itu. Itu penting itu, fakta yang sangat penting. Nggak boleh di skip, Tuhan tidur. Ya, lalu murid-muridnya sangat ketakutan. Lalu datang ke Tuhan Yesus, terus ngomel. Ngomelnya gimana? Kamu kok nggak peduli sih kalau kita? Nah, kata binasa bisa diganti, Pak, karena orang itu binasa agak terlalu keras kali ya. Mati kali ya. Apa kamu nggak peduli kalau kita itu mati tenggelam? Kan di situ tenggelam kan? Terus habis itu terus Yesus bangun. Setelah bangun lalu berkata pada danau dulu atau kepada murid-muridnya? Pada danau ya. Pada angin dan danau. Ya. Lalu Tuhan berkata, diam, tenanglah. Apa yang terjadi? Anginnya reda. Terus setelah menghardik danau dan angin, lalu menghardik siapa? Murid-muridnya. Gantian muridnya, kamu kenapa takut? Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Terus? Lalu? Nah, semua yang ada di situ heran. Wow, siapa gerangan orang ini? Sampai angin pun dia bisa. Nah, kalau rame-rame ingat ya. Kalau sendiri nggak ingat toh. Nah, sekarang akan menolong kalau saudara pakai peraga. Cuman saya nggak punya alat yang cukup bagus ya. Dolanan saya udah nggak ada semua. Jadi nggak punya dolanan. Oke, ini adalah perahu. Ya. Oke, perahu. Saya nggak punya boneka yang bagus. Ini Tuhan Yesus. Ya, ini Tuhan Yesus. Nah, ini bagian dari kapal di Buritan. Ini tempat Tuhan Yesus nanti akan tidur. Oke. Lalu orang-orang. Ya, orang-orang cuman ini nggak bisa berdiri, agak susah ya. Harus cari yang bisa berdiri. Nah, ini ada 2. Taruh lagi. Ya, taruh beberapa lah ya. Ini murid-muridnya ada di kapal. Ya, tapi itu alat peraganya. Supaya saudara ingat. Ini apa, Bapak Ibu? Ya, ini siapa? Ini siapa? Ya, ini murid-muridnya semua. Kita butuh angin ribut. Kipas. Tuh, pakai kipas. Ya, bisa bunyi. Tapi nggak dengar. Ya, terlalu halus. Hair dryer. Ya, nanti yang keras. Oke, dah. Oke, kita mulai ceritanya ya. Gimana ceritanya? Pada waktu petang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau. Oke. Terus mereka masuk ke perahu. Ya, masuk ke perahu. Semuanya naik perahu. Ya, naik perahu. Lalu tiba-tiba ada angin ribut yang gede sekali. Mana tuh? Wush. Atau kalau enggak saudara bisa pakai apa? Karena cuma peragaan ya. Pakai ini aja. Angin ribut datang. Ya. Sampai apa? Ombak juga datang. Lalu brak menabrak perahu. Dan air masuk ke perahu sampai airnya penuh. Perahunya penuh air. Ya. Tapi yang paling mengejutkan, Tuhan Yesus tidur di dalam perahu. Ya, murid-muridnya ketakutan. Lalu membangunkan Yesus. Ayo Tuhan Yesus, bangun, bangun.
apakah engkau tidak peduli kalau kita mati tenggelam? Lalu Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu ketakutan? Ya, jadi tadi kualik loh saudara. Dia tanya dulu, mengapa kamu ketakutan dan kamu tidak percaya kepadaku? Lalu Yesus baru menghardik. Nah, tadi kebalik ya, saya baru menghardik dulu. Diam tenanglah. Diam tenang baru menghardik murid-muridnya. Oke, ya benar berarti tadi ya. Oke, Tuhan Yesus, ayo bangun. Apa kamu tidak peduli kalau nanti kita mati tenggelam? Ya, semua udah pada ketakutan. Lalu Yesus berkata kepada angin ribut. Ya, tadi angin ributnya nih kan. Lalu Tuhan bangun. Lalu angin ribut, diam, tenanglah. Langsung angin ributnya reda. Ya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu ketakutan? Apakah kamu tidak percaya kepada aku? Ya. Lalu orang-orang ini pada bisik-bisik. Mereka menjadi heran. Siapa orang ini? Sampai angin ribut pun dan danau pun taat kepada dia. Udah, cerita selesai. Mau diceritain lah? Habis ini saudara ya. Jadi biasanya fasilitator akan ceritakan 2 kali. Nah, yang kedua, saudara akan minta orang-orang yang ngomong, saudara cuma memperagakan saja. Nah, ada step yang lebih baik lagi ya. Oke, silakan. Gimana kejadiannya? Pada petang hari, Tuhan mengajak murid-muridnya menyeberang danau. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke perahu. Ya. Lalu tiba-tiba anak-anak akan kaget. Tiba-tiba angin ribut datang. Lalu ombak menghantam, brak. Perahu terhantam. Sampai air masuk, betul Bu, air masuk ke dalam perahu. Ya. Tapi yang heran, Tuhan Yesus tidur di dalam perahu. Murid-muridnya ketakutan dengan angin ribut itu ya, ketakutan. Lalu membangunkan Yesus. Tuhan Yesus, bangun. Apakah engkau tidak peduli kalau kita mati tenggelam? Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Bangun, lalu menghardik angin. Ya. Ngomongnya gimana? Diam, tenanglah. Lalu angin ribut tenang. Ya enggak? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Nah, orang-orang ini ngomong sendiri ya, bisik-bisik. Wow, siapa orang ini? Bahkan angin ribut dan danau pun tunduk atau taat kepadanya. Ya, cerita selesai. Saudara sudah setengah hafal toh? Udah hafal, udah pasti hafal. Oke, silakan. Ada yang mau nyoba praktek? Ayo. Fasilitator akan meminta paling tidak orang yang paling berani dulu. Saya boleh milih orang yang paling berani siapa ya? Oh, Pak David. Kayak yang paling berani Pak Jenny deh. Ayo Pak Jenny. Yo. Semangat, semangat. Ya. Pak, ini kapal. Ini Tuhan Yesus, ini orang-orang, ini angin ribut ya. Jadi habis ini kelompok tengah berarti sudah loh. Habis ini kelompok sini dan kelompok sini dan kelompok sana. Ya. Ini bisa cantikan ada di sini. Oh iya, cantikannya besar. Cuman ini kebalik ya. Ini kebalik. Kebalik ya. Ini dulu.
Oke. Yang Matius. Iya. Tapi kan kita bacanya Markus ya. Hari sudah petang. Ini bebas ya? Bebas. Oke. Heeh. Ini kemudian Lihat audiens ya. Tuhan Yesus dengan murid-murid. Oh ya, kan ya. Enggak tahu. Ayo. Kita kemudian masuk nih. Yuk, masuk. Nah, masuk kemana? Masuk lalu, pintar sekali ya. Masuk. Ini mereka apa? Di kapal, kira-kira. Makan? Tapi nggak ada makanannya. Dia masuk ke kapal, kemudian dia Jangan terlalu banyak improvisasi. Harus setia kepada teks. improvisasi, Bu. Harus setia kepada teks. Ya. Tiba-tiba datanglah angin yang dahsyat. Ini maksudnya gimana tadi? Ya, di situ Pak. Ya. Sampai 100%. Ombak menghantam dan air masuk ke perahu sampai perahu penuh dengan air. Tapi yang paling mengejutkan apa coba lihat? Yesus apa? Tidur. Nggak kok bisa ya? Tidur. Sedangkan muridnya apa ini? Ketakutan. Dan muridnya membangunkan Tuhan, membangunkan Yesus. Lalu muridnya mengatakan, apakah engkau tidak peduli kalau kami mati tenggelam? Kemudian Yesus berkata, mengapa kamu ketakutan? Apa kamu tidak percaya kepadaku? Ya, Ya, balik. Yesus berkata dulu ya. Diam tenang dulu. Betul. Ya, kita ulangi ya. Tapi Yesus murid-murid ketakutan dan membangunkan Yesus. Ya, Yesus bangun. Yesus bangun dan ini berkata sama murid-murid, apakah Dan kepada angin. Kepada angin ribut. kepada angin? Diam, tenanglah. Lalu angin kembali normal. Anginnya mana Pak? Apa? Ya, anginnya. Oh iya, ini dinamikan dulu. Nah, kemudian anginnya diam, ombaknya diam semua. Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu ketakutan? Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Orang berpikiran, orang ini sampai angin itu apa saja. Nah, nanti hari ini Ya. apa aplikasinya? Oh, belum Pak, belum. Ini cerita dulu, belum. Nah, tadi teman-teman yang udah maju nanti akan dapat hadiah. Yeay. Ya. Bisa dinyalain lagi? Ya, sekarang kita lanjut untuk apa namanya? Aplikasi ya. Setelah cerita dan semua rasanya. Karena itu kelompoknya kecil. Kalau kelompok kecil semua dapat giliran untuk menceritakan ulang. Itu sangat bagus. Jadi kalau 5 orang atau 6 orang itu satu kelompok semuanya dapat giliran ya untuk bisa menceritakan itu. Oke? Ke refleksi. Nah, setelah selesai semuanya cerita, maka masing-masing kita akan mendapatkan 3 pertanyaan. Ini untuk kita bisa merespons ya. Jadi bukan cuma menghafal, tujuannya bukan menghafal. Tujuannya untuk kita memahami dan mengambil pelajaran itu untuk kita. Ya. Oke, apa kesanmu ketika mendengar cerita ini? Oke, tadi yang belum maju silahkan. Kesannya apa? Yang mendengar cerita itu. Kesannya bagi saya ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa seperti Tuhan Yesus yang bisa meredakan angin ribut, Yes. menenangkan danau. Ya. Dan ya wajarlah manusia itu kalau dapat macam badai itu ketakutan. Ya. Oke. Respons tidak harus panjang. Saudara tidak minta mereka untuk berkhotbah. Respon, oh bagus ceritanya, itu pun sudah oke. Saudara nggak perlu, oh ya lagi no, yang lebih banyak no, lebih panjang nggak perlu gitu ya. Kasih intinya saja.
Apalagi kalau itu baru permulaan, biasanya mereka akan takut. Nanti kalau udah biasa, respon akan lebih banyak. Jadi jangan terlalu dipaksa, ya. Oke, Ibu Heni, kesan Ibu Heni mendengar cerita itu gimana? Berarti apa? Yang dilakukan Tuhan Yesus itu tidak biasa. Orang nggak mungkin bisa lakukan itu. Ya, orang biasa nggak mungkin lakukan itu. Good. Juan, apa kesanmu ketika mendengar cerita itu? Oh, itu interpretasi. Nggak boleh interpretasi. Itu artinya kamu mencoba menjelaskan arti cerita itu, menginterpretasi, bukan itu. Kesan mendengar cerita itu. Tuhan menjaga murid-muridnya, bukan kita. Kalau kita udah menjadi interpretasi. Jadi tidak boleh menginterpretasi. Setia dengan ceritanya, sesuai dengan ceritanya. Kalau menginterpretasi itu, kebanyakan orang membaca Alkitab langsung menginterpretasikan sendiri. Coba setia dulu pada ayatnya. Ayat ngomong apa gitu. Ya. Oke. Ibu Nini, ketika mendengar cerita itu gimana Ibu Nini? Ibu Nini sana, Bu. Ceritanya gimana? Bagus enggak? Bagus. Kenapa bagus? Ya. Oh, Mbak Badai. Produk nggak dengar. Mbak Badai bisa tenang. Oh, Mbak Badai bisa tenang karena ditenangkan oleh Tuhan Yesus ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Jadi kesan itu jangan langsung ke interpretasi. Kesan sesuai dengan yang sudah ada. Oh, Tuhan Yesus kok tidur ya? Itu pun oke loh. Kesannya agak aneh loh, kok Tuhan Yesus di tengah badai kok bisa tidur ya? Aneh aja gitu. Bu Nini? Oh, mungkin Tuhan Yesus tidur karena dia capek. Itu interpretasi tapi nggak sampai mengartikan gitu ya, hanya apa namanya kesan aneh ngelihat di tengah badai kok Tuhan Yesus tidur, mungkin dia kecapean. Ya, oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang Tuhan ajarkan dari kisah ini? Nah, ini baru interpretasi. Ya, apa yang Tuhan ajarkan untuk kita? Masing-masing kita pasti beda-beda ya. Kemungkinan, oh Tuhan ngajarkan ternyata badai itu bisa menyerang siapa saja, termasuk Tuhan sendiri. Ya, itu juga boleh. Oke, apa yang Tuhan ajarkan dari kisah ini? Pak Bambang? Saya melihat ceritanya itu berbeda pada dia datang kepada Ya, cari Tuhan Yesus yang lagi tidur. datang kepada Tuhan itu. Ingat bahwa kalau kita ada badai, Ya, kita bisa jadi kayak murid-muridnya. Kalau kita lihat badai, datang ke Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus tidur, dibangunkan. Tuhan Yesus bangun nggak? Bangun. Ya, oke. Ada lagi, Pak Simon? Tuhan kira-kira akan mengajarkan kita untuk apa nih? Ya, boleh. Thank you. Tessa? Tuhan berkuasa atas alam. Tuhan berkuasa. Ibu Louis? Manusia itu terbatas. Oh, tuh, manusia itu terbatas. Bu Titing? Belajar apa Bu dari cerita ini Bu? Lagi ngalamun ya? Sorry mengagetkan. Belum? Ya. Saya pada perkataan Tuhan di awal. Maka kita menyeberang. Maka kita menyeberang. Di tengah jalan ada apapun kan akan selamat.
Tujuannya Wah, belum tentu. Interpretasinya agak kejauhan, Bu. Yang dekat-dekat aja. Ibu terakhir, Ibu Risma. Tuhan pasti menolong. Yang singkat-singkat dan tepat aja, nggak usah yang terlalu jauh. Terlalu jauh nanti kita interpretasinya agak susah. Yang dekat Tuhan berkuasa. Itu udah, itu cukup, itu Tuhan itu mengajarkan ke saya Tuhan itu bukan orang biasa. Manusia itu terbatas. Itu respons yang apa ya? Yang apa adanya dari yang kita baca, yang dari cerita itu. 3. Ini ya. Apa yang Anda pelajari tentang karakter Tuhan dari kisah ini? Belajar apa dari karakter Tuhan ini? Ibu Putri? Karakter yang diperlihatkan di dalam cerita ini apa? Tuhan punya banyak karakter ya. Tenang. Oke. Pak Yan? Pak Jan? Tuhan berkuasa, bisa melakukan apa saja termasuk menenangkan ombak. Ya. Pak Yoel? Karakter apa? Tuhan yang menghadapi, bukan kita ya. Tuhan tenang. Menyikapi sesuatu itu. Ya. Keyakinan dirinya. Ya, oke. Ada lagi? Ibu? Yang mana? Tenang. Oke. Ibu, sifat apa? Tuhan setia. Wow, itu very good. Ya. Ibu New, karakter Tuhan yang kita pelajari dari cerita ini apa, Bu? Penuh kasih, ya selalu menolong. Nah, bagus. Saudara nggak harus muluk-muluk gitu ya untuk melihat hal yang nggak harus menemukan hal baru. Itu sebenarnya cerita ini semua hal sudah pernah kita alami dan kita sudah tahu gitu ya. Hanya untuk mengungkapkan lagi, itu belajar untuk berbicara, mengungkapkan apa yang sudah kita pelajari. Itu ya. Untuk pertama, 2 kali, 3 kali mungkin masih canggung, masih respons, masih bingung, nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan akan semakin biasa dan akan semakin mudah untuk menjelaskan. Gitu ya. Ini karena waktu kita nggak bisa berlama-lama. Alkitab juga bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk diceritakan kembali. Nah, ini tujuan akhir ya Bapak Ibu. Bukan hanya untuk ibu, bapak, ibu, saudara saja. Gimana caranya cerita ini saya ceritakan kembali kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita sendiri menjadi bagian dari kisah Allah yang luar biasa. Ini keselamatan hidup kita itu di dalam cerita Allah juga ada loh. Kita diselamatkan, kita dikenal oleh Tuhan, itu ada ceritanya. Itu menjadi satu cerita besar Allah mengenal kita. Nah, gimana caranya kita menjadi bagian dari cerita itu? Cerita itu, kalau saya menyampaikan kepada orang lain, ketika saya juga dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan orang lain, ketika saya juga dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, itu kita menjadi bagian dari cerita Tuhan yang luar biasa. Gitu ya, Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau melihat kita, jadi sepertinya program ini itu sasarannya itu anak-anak. Oh enggak Pak. Iya. Ya. Kesannya. Iya. Betul. Gambarnya pun anak-anak. Iya. Jadi dengan olahraga, padahal tentunya kita akan menghadapi itu bukan anak-anak. Ya, makanya tadi di paling awal dewasa, untuk dewasa. Iya. Jadi Ya. yang saya tanyakan, apakah memang nanti akan ada pelajaran lanjutan tentang trik bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang dewasa tanpa terkesan sedang menggurui. Apakah akan ada pelajaran lanjutan itu atau? Ini diceritakan di antara kita orang percaya yang ingin supaya hidup kita bisa dipakai oleh Allah, terutama untuk kita dulu, ya. Jadi karena itu kita dulu harus diubahkan oleh firman itu untuk kita bisa mengubah orang lain atau bisa menolong orang lain untuk berubah.
Jadi ini tujuannya untuk jemaat gereja, bukan untuk orang luar. Tapi harapannya itu akan berbuah keluar dengan lebih natural. Enggak, yuk kita harus pergi kemana, harus secara natural. Karena apa? Kalau firman ini mengubah saya, maka saya akan berubah dan hidup saya akan dipakai oleh Tuhan. Jadi ini memang untuk jemaat Pak, bukan untuk orang yang belum percaya. Jemaat ini dalam kasus ini loh ya, ada banyak orang pakai juga untuk orang yang nggak percaya juga ada gitu ya, maksudnya nggak menutup kesempatan. Tapi untuk program ini itu untuk jemaat. Tujuannya adalah untuk jemaat mengenal firman Tuhan, kemudian merasakan kuasa firman itu mengubah hidupnya. Tadi dari refleksi 3 pertanyaan itu harapannya dia akan semakin mengenal Allah, dia akan semakin tahu dirinya, dan semakin dia terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi untuk kasus ini hanya untuk jemaat, Pak. Nah, kalau saudara mau aplikasikan untuk anak-anak juga bisa, jelas bisa. Kalau mau juga bisa, enggak, tidak menutup kesempatan. Yang banyak bosen itu bukan bukan anak-anak. Yang bosen dengan firman Tuhan itu orang dewasa. Ini cara baru melihat firman Tuhan untuk dia. Ini baru satu cerita, ada 100 cerita. Kalau 120 cerita itu kita kenal semuanya, kita udah mengenal seluruh Alkitab tanpa kita sadari. Karena 70% dari isi Alkitab itu adalah cerita. Ya. Dan ceritanya bukan cuma alat peraga ini saja loh Bapak Ibu. Bisa pakai drama. Yuk kita peragakan, tergantung ceritanya ya. Kalau misalnya itu ada 3-4 peran gitu ya, kita bisa pakai langsung. Nggak usah pakai alat peraga ini, orang itu sendiri memperagakan diri. Bisa juga pakai TTS. Kalau orang pintar, karena sekarang ada banyak program TTS kan. Cerita itu bisa dimasukkan TTS, yuk kita ngisi TTS bareng-bareng. Karena ada pertanyaannya dibuat oleh AI, bisa. Banyak kreatif namanya, jadi bukan hanya ini, hanya contoh ya. Ini tadi contoh yang paling mudah dan ini memang kelihatan anak-anak. Tapi contoh-contoh yang lain, 12 cerita itu kemungkinan tidak 1 atau 2 saja bisa pakai seperti ini, tapi selebihnya bisa pakai cara yang lain. Gitu ya. Menceritakan ulang bisa, debat pun bisa loh. Pakai metode debat. Ya, kita arrange dulu, kamu jadi apa, misalnya Tuhan Yesus dan orang Farisi ribut gitu ya, itu bisa diperagakan langsung. Gitu. Bisa juga untuk bikin blog. Jadi cerita itu lalu kita kasih beberapa guide question, pertanyaan pembimbing itu, panduan pertanyaan, lalu dia bisa menulis blog untuk saya. Jadi kalau kamu ikut menjadi salah satu orang yang ada di kapal ini, what do you do? Apa yang saudara lakukan? Saudara bisa menulis blog. Jadi ada banyak cara untuk bisa mengingat cerita itu dengan cara yang kreatif ya. Jadi bukan hanya pakai peraga saja. Oke, thank you banyak.